Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar sore hari ini? Baik, baik ya. Sudah pada makan? Oh, sudah ya. Kirain kalau belum makan mau ditraktir sore ini. Oke, baik ya. Kita mulai perkuliahan untuk hari ini. Jadi untuk sore hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan kita, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Namun sebelumnya saya ingin jelaskan sedikit terkait dengan RPS ya, rencana pembelajaran semester yang akan kita lalui di semester ini selama satu semester ya, atau 16 kali pertemuan. Ini namanya RPS ya. Jadi RPS ini adalah merupakan rencana pembelajaran. Isinya adalah yang pertama itu adalah CPL, ada namanya CPL atau capaian pembelajaran. Ya, artinya capaian pembelajaran yang dibebankan oleh prodi ya. Jadi kalau Anda elektro ya, Anda kan masuk elektro. Kira-kira lulusan atau capaian ini yang diinginkan atau learning outcome Anda itu apa sebagai prodi elektro? Ini yang membedakan Anda dengan prodi lain. Itu namanya CPL atau learning outcome. Nah, karena learning outcome ini dibebankan kepada setiap mata kuliah. Nah, untuk mata kuliah ini, algoritma dan pemrograman, ada beberapa CPL ya. Misalnya diantaranya satu, terkait memiliki keahlian di bidangnya secara mandiri. Yang kedua, misalnya kemampuan untuk menerapkan pengetahuan teknologi informasi ya. Karena ini adalah algoritma dan pemrograman, ya berarti Anda diharapkan mampu menguasai itu. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk menerapkan bidangnya atau deep knowledge-nya. Jadi maksudnya adalah setiap mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan yang mendalam terhadap satu bidang mata kuliah. Ini pemrograman ya, jadi ini bekal bagi Anda. Anda harus menguasai secara mendalam. Nah, dari CPL itu diturunkan menjadi ada namanya CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, apa ini maksud? Kalau tadi adalah CPL itu untuk prodi, nah ini untuk mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu harus punya capaian mata kuliah. Misalnya mata kuliah algoritma, mata kuliah pengantar literasi digital, itu masing-masing beda CPL. Jadi ada yang harus dicapai dalam setiap mata kuliah. Nah, misalnya untuk ini contohnya adalah yang mampu menjelaskan bahasa pemrograman prosedural terstruktur IDT. Anda memiliki itu. Kemudian mampu menyelesaikan atau menerapkan bahasa pemrograman untuk menyelesaikan masalah. Nah, itu capaiannya yang ingin Anda capai, yang ingin Anda harus capai di mata kuliah ini. Ya, apalagi tiga, mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu namanya CPMK. Nah, capaian mata kuliah tadi itu diturunkan menjadi capaian sub CPMK. Apa itu sub CPMK? Adalah capaian perkuliahan di setiap pertemuan ya. Jadi pertemuan pertama apa yang harus Anda capai? Pertemuan kedua apa yang harus dicapai? Pertemuan ketiga apa yang harus dicapai? Nah, itu namanya sub CPMK. Sini kita lihat ada 11 untuk mata kuliah ini. Nah, untuk mencapai itu semua, ya biasanya, nah ini ya, ini namanya bahan kajian atau materi apa yang akan diajarkan untuk mencapai CPL tadi atau CPMK maupun sub CPMK. Ya. Nah, ini ada 15 yang akan kita bahas selama satu semester. Kemudian ini adalah pustakanya ya, pustaka utama. Namun demikian pustaka lain banyak di internet, itu bisa digunakan juga, khususnya saya sendiri dan ini. Nah, untuk membahas atau mempelajari bahan aja tadi, nah itu di breakdown menjadi 16 pertemuan, termasuk UTS dan UAS ya. Misalnya di sini penjabarannya ya. Minggu pertama kita belajar apa, minggu kedua belajar apa, dan seterusnya, termasuk kemampuan akhir daripada setiap pertemuan. Nah, ini harus di stand sini. Nah, ini ada indikatornya, kriteria, kemudian metodenya dan media.
terus materi apa yang diajarkan, dan terakhir adalah bobotnya. Nah, gini seterusnya ya. Jadi setiap pertemuan itu ada target ya, capaian pembelajaran sub CPMK, dan ada indikatornya. Kemudian metodenya ya. Di sini kan sekarang kan lagi zamannya daring ya, jadi kita nantinya akan hybrid. Nanti ada sekian pertemuan hybrid, apa namanya, luring, dan ada sekian pertemuan yang daring. Jadi tidak semuanya luring. Termasuk tugas-tugasnya ya ada di sini, dan metodenya ya. Nah, ini akan kita lalui selama 1 semester atau dengan kata lain 16 pertemuan hingga UAS. Nah, ini Anda bisa lihat apa-apa yang harus dilakukan dalam setiap pertemuan. Lalu ada bobot ya, atau penilaian ya. Ini ada prosentasenya, Anda bisa lihat. Ya, ini ada tugas, kegiatan mandiri, UTS, UAS, dan proyek akhir ya. Kalau proyek akhir itu 50%, UAS 20%, UTS 15%, dan juga tugas ya. Nah, ini lebih banyak di proyek akhir. Nah, ini akan diakumulasi nanti menjadi nilai Anda. Itu gambaran umum tentang RPS ya, atau rencana pembelajaran kita selama 1 semester ini. Gimana? Ada pertanyaan terkait dengan rencana perkuliahan kita? Atau cukup jelas ya? Jelas ya, clear ya? Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Baik. Kalau gitu kita langsung saja ya ke pembahasan materi. Oke, ini materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu sesinya adalah pengambilan keputusan atau decision. Mungkin teman-teman sekalian sudah pada pernah dengar ya, dalam bahasa pemrograman ada namanya decision ya, atau fungsi decision. Kira-kira ada yang bisa komentar ya, kira-kira apa itu decision dalam bahasa pemrograman dalam konteks ini? Oke, siapa? Mas Ridwan? Oh, Suwardi. Nah, apa? Mungkin saya dari pengambilan keputusan itu adalah Ya. tindakan dalam Tindakan ya, yaitu decision ya. Oke. Yang lain? Ada pendapat lain? Kira-kira decision itu apa? Ada lagi? Ya. Kira-kira apa? Hasil lahir. Hah? Hasil lahir ya. Oke, hasil lahir. Ini ya. Jadi judulnya adalah decision. Nanti kita lihat ya, seperti apa sih fungsi decision itu. Oke. Ini adalah tujuan perkuliahan atau objektif perkuliahan hari ini ya. Jadi untuk membahas decision ada 5 objektif ya yang akan kita capai. Yang pertama adalah kita belajar dulu ini operator relasi dan operator logika. Nah, mungkin Anda bayangin ya kenapa harus belajar ini untuk mempelajari decision. Lalu, nah ini masuk ke fungsi-fungsinya decision. Ada if else, kemudian ada if dalam if, kemudian ada pernyataan fit. Gitu ya. Nah, ini fokus kita hari ini saja ya. Oke, baik. Kita langsung aja. Yang pertama kita lihat operator relasi ya. Ya, mungkin ya seperti Anda lihat di slide, ini ada yang aneh-aneh ya. Kalau Anda belajar di matematika, mungkin Anda sering mendengar operator itu apa. Kemudian kalau Anda bandingkan dengan ini operator, ini atau lebih besar atau sama dengan, dan seterusnya. Kurang lebih. Nah, ini adalah operator yang digunakan dalam bahasa pemrograman ya, untuk melambangkan lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Kemudian kalau sama itu disimbolkan dengan 2 tanda sama dengan ya. Kemudian tidak sama dengan, nah ini ya. Nah, setiap operator relasi ini akan menghasilkan kondisi yang disebut dengan benar atau salah ya. Ya, kalau di matematika tentunya Anda sudah pernah dengar ya, kita dengan lebih kecil sama dengan, atau lebih kecil atau lebih besar ya, kan gitu ya. Ya, mungkin kalau kita ambil contoh
1 lebih kecil daripada 2 misalnya kan gitu. Nah, itu contohnya ya. Nah mungkin ya kenapa harus pakai ini sih? Kita lihat nanti. Ya ini namanya operator relasi ya. Jadi menghubungkan antara dua buah operan. Sekarang kita lanjut. Ya kira-kira seperti ini contohnya ya. 1 lebih besar daripada 2. Nah ingat tadi hasilnya akan menghasilkan nilai benar atau salah ya daripada hubungan operator relasi. Nah kalau Anda perhatikan 1 lebih besar daripada 2, nilainya apa? Benar atau salah ya? 1 lebih besar daripada 2, benar apa salah? Salah ya? Ya salah tuh pasti, masa 1 lebih besar. Terus 1 lebih kecil daripada 2, ini benar. Nah kemudian di bawah A sama dengan 1. Nah A sama dengan 1, nah ini harus mikir dulu ya, karena bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, coba Anda perhatikan, dia akan bernilai benar jika A sama dengan 1, artinya 1 sama dengan 1. Kemudian dia akan bernilai salah jika A tidak bernilai 1 ya. Jadi berapapun nilai A-nya selain 1, dia akan bernilai salah. Nah ini yang sudah mulai masuk ini ya, logika-logika pemrograman. Nah kira-kira gimana kita membuat perintah supaya bisa mengeksekusi ini ya. Nah demikian pula dengan contoh yang berikutnya ya. A lebih kecil daripada B. Nah kalau ini adalah karakter ASCII. Nah, kalau dia akan benar jika A kurang dari kode ASCII B. Nah, demikian pula sebaliknya. Nah, dia akan salah jika sebaliknya ya. Nah ini juga contoh ketiga. Car sama dengan Y. Dia akan benar jika car berisi Y. Selain Y pasti salah ya. Lalu buat apa belajar kayak gini? Nanti kita lihat penerapannya. Oke jelas ya, itu namanya operator relasi ya. Jadi Anda ingat aja, lebih kecil, lebih besar, atau lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau tidak sama dengan. Itu adalah operator relasi. Coba kita bedah dulu ya, apa itu operator logika. Nah, coba Anda perhatikan, ini ada 2 operan, operan 1 dan operan 2 ya. Jadi tadi sukunya, katakanlah A itu operan 1, B itu operan 2 ya. Nah, coba dihubungkan dengan sebuah operator ya, bisa AND, bisa OR. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau misalnya kita pasang OR, ya operan 1, OR operan 2 ya. Seperti jadinya. Kemudian untuk operator ini, NOT, ya formanya seperti ini, dan hasilnya untuk ini ya, untuk ini hasilnya seperti ini. Anda masih ingat kalau di matematika negasi artinya apa? Contohnya gini, negasi daripada merah apa? Apa? Ya. Negasi daripada datang apa? Pulang ya awalnya, atau tidak datang ya. Berarti kalau merah apa negasinya? Atau ininya? Apa? Putih atau hitam? Putih atau hitam atau apa yang lain? Biru. Ingat negasi itu lawannya ya. Jadi kalau ingkarannya, lebih tepatnya ingkaran. Ya, kalau merah ya tidak merah berarti ya. Sederhananya kayak gitu. Nah itu namanya negasi ya, atau ingkarannya, atau kalau logika ya. Ya mungkin ada lupa ya. Nah sekarang kita coba cek satu-satu nih ya, nilai daripada semua operator logika. Ya ini merefresh aja ya, karena ini sudah pernah ada pelajari ya. Nah misalnya ada 2 operan, operan 1 dan 2. Kalau dulu dicontohkan dengan A dan B ya, A dan B. Nah kalau ini misalnya gini. Nah ini adalah operatornya. Jadi OR atau apa? Gue pindah ya. OR atau AND. Nah sekarang kita lihat OR dulu ya, sebelah kiri. Operannya salah-salah hasilnya
Nah, ingat identik apa? Nol itu apa? Salah itu identik dengan nol ya. Benar identik dengan satu ya. Kalau di bilangan diskrit. Nah, sekarang yang kedua. Nah, kalau n ya pasti nol juga ya. Nah, sekarang salah benar. Nah, operator OR hasilnya. Nah, operator n hasilnya. Oh ya, benar salah hasilnya untuk OR satu ya. Untuk n nol. Benar-benar ya satu. Nah, dari sini bisa disimpulkan. Nah, sehingga untuk menyelesaikan jika ada case seperti ini, jika operatornya adalah logika, nanti bisa diterapkan dalam proses pemrograman. Nah, sekarang kita lihat untuk menyelesaikan operator logika, ini ada namanya prioritas ya. Mungkin dulu Anda pernah belajar ya, kalau untuk menyelesaikan operator logika ataupun relasi, biasanya kita lihat misalnya ada banyak suku ya. Kita selesaikan di mana? Misalnya jumlah relasi dari sekian banyak suku. Ada prioritasnya. Nah, ini ada prioritas. Ya, jika Anda menemukan case seperti ini, ya jika yang tertinggi adalah negasi. Artinya itu dulu yang dikerjakan. Kemudian ini, ya lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Lalu kemudian sama dengan. Lalu ini ya n. Dan terendah adalah atau. Artinya paling terakhir dikerjakan. Sekarang mari kita lihat contoh ya. Contoh penggunaan ini. Ya langsung ini ya, contoh atau latihan lah. Nah itu nggak usah di ini ya, nggak usah dicatat mungkin, tapi Anda coba tebak. Kira-kira nomor 1, hasilnya apa? Benar atau salah? Benar atau salah? Ya? Siapa yang bilang benar? Yang paling atas ya. 2 lebih besar 1 atau 3 lebih kecil atau sama dengan 4. N 4 lebih kecil daripada 1. Hasilnya salah ya. Caranya kita kerjakan yang mana dulu? Pertama dulu ya. Oke, 2 lebih besar daripada 1. Itu benar ya? Nah, ini benar. Yang mana lagi? Ini kan? 3 lebih kecil atau sama dengan 4. Benar apa salah? Yakin nggak? 3 lebih kecil atau sama dengan 4. Salah ya. Sejak kapan 3 sama dengan 4? Tidak pernah ya. Makanya nggak boleh ada ini ya. Oke, ini salah ya, ini benar, salah. Nah, sekarang terakhir ini berarti 4 lebih kecil daripada 1. Salah ya? Nah, sekarang tinggal dikerjakan. Ini dengan ini hasilnya. Ini salah, hasil di N salah. Sekarang ini salah, ini selesai. Nah, tinggal ini yang belum dikerjakan ya. Nah, sekarang ini kan sudah salah ya. OR dengan benar. Hasilnya? Benar. Nah, benar ya. Benar akan nilai 1 dengan 0 atau OR itu hasilnya benar ya 1. Jadi yang di atas hasilnya adalah nilainya benar. Itu logika ya. Jadi ini di sini kita gunakan 2 operator ya. Operator relasi dan operator logika. Demikian pula yang lainnya di bawah-bawahnya sama ya. Jadi Anda sudah bisa kerjakan. Nah, ini cakupan atau lingkup daripada programming operasi ya. Jadi ada if else if, nested if, kemudian switch. Pada prinsipnya sama. Semuanya adalah decision, memerlukan pernyataan, kemudian memerlukan kondisi. Itu ya. Jadi ingat 2 itu tadi yang dipakai, operator relasi dan operator logika. Nah ini sudah kebayang ya apa itu keputusan? Kira-kira kebayang di mana ini akan dipakai. Sekarang kita langsung aja contoh ya. Kita mulai dengan if, paling gampang. Nah ini ada, ya ini kira-kira kalau kita bikinkan dalam bentuk flowchart seperti ini ya. Anda di semester 1 sudah belajar flowchart ya.
cara membuat flowchart. Jadi sebelum kita bikin programming, menyelesaikan sebuah persoalan, kita bikin dulu algoritmanya sama flowchartnya. Lalu dibuat codingnya. Nah, untuk if, kira-kira penjelasannya seperti ini ya. Jadi ingat simbol ini adalah kondisi ya. Ketupat itu kondisi. Artinya lalu ada pertanyaan, ini benar atau salah? Jika maka iya. Nah, karena ini kondisinya cuma satu, ya, jika ini terpenuhi, ya, makanya lakukan ini pernyataan ini. Nah, coba Anda lihat. Jika kondisinya ini, maka lakukan ini. Nah, jika kondisi ini benar, maka pernyataan dilakukan. Ini sangat gampang ya. Ini baru saya katakan lalu ini. Jika pernyataannya benar, ya lakukan. Jika pernyataannya salah, ya pernyataan salah, ya, dia akan lewat sini ya. Ini tidak akan dilakukan. Ya, seperti itu. Dia artinya program ini akan run atau mengeksekusi jika pernyataan kondisinya benar ya. Tapi kalau salah ya tidak akan dieksekusi. Ini baru satu ya. Nah, gimana kalau lebih dari satu kondisi? Nah, ini kalau Anda bikin di program ya jalan ya. Nah, ini contoh ya, sekedar contoh ya. Jadi case-nya di mana ya? Misalnya ada kasus seperti ini atau masalah ya. Ini ada tentang pembelian, masukkan total pembelian dan seterusnya ya. Ada yang bisa jelaskan? Kira-kira ini membahas apa ini? Poinnya. Kira-kira apa itu? Ini program tentang apa? Masalahnya apa ini? Alur ceritanya. Bisa nebak aja ya, jadi nggak usah cerita secara baris per baris, tapi kira-kira apa maknanya? Ya. Kayak pembelian makanan itu kan itu ada itu tuh buat sesuatu itu sesuatu nanti di if-nya ke yang nanti aku masuk itu juga nanti bakal ada Kalau pembelian lebih dari 100.000. Oke, berarti ini adalah program diskon ya. Ini belanja jika pembeliannya di atas atau sama dengan 100.000 totalnya, maka diskonnya berapa? 0,05 atau 5% ya. Nah, itu sederhananya seperti itu. Ya, jadi ini jika ini kalau kita ambil contoh dari if yang kita contohkan di awal ya. Jadi kondisinya cuma satu. Jadi ingat kondisinya, kondisi benar, maka yang dilaksanakan adalah pernyataan satu. Jika kondisinya salah, maka yang dilaksanakan adalah pernyataan dua. Ya, seperti ini. Jika kondisi satu benar, maka pernyataan satu yang dikerjakan. Jika kondisinya salah, maka pernyataan dua yang dilakukan. Sekarang kita lihat contoh. Nah, bisa dijelasin lagi nggak? Tadi bedanya yang tadi dengan ini apa? Ini dua kondisi. Ya. Ini kalau kita lihat sama-sama program diskon ya. Nah, bedanya apa kira-kira? Ya, artinya 0 ya. Oke ya. Jadi ada dua kondisi ya. Jika kurang ya di diskonnya 0. Ya kalau pertama tadi ya hanya bicara lebih dari 100.000 ya diskon itu, tapi kalau enggak ya apa-apa. Ini bisa dibuat beberapa ini ya kondisi. Ya bisa jadi bukan diskonnya 0, bisa jadi diskonnya 1% dan seterusnya ya. Yang jelas ini adalah dua kondisi atau lebih. Nah, ini bisa dibuat beberapa kondisi ya. Itu namanya decision. Berarti sudah mulai tergambar ya decision itu apa sih? Ya, jadi Anda ingat-ingat tadi kenapa kita belajar relasi, operator relasi, kemudian operasi logika. Ini dalam rangka pengambilan keputusan ya. Nah, kemudian if else. Nah, ini adalah ya ini kalau kita bahasanya adalah if dalam if ya, Pak. If dalam if ya, artinya dia bertingkat. Nah, kalau misalnya banyak ya mungkin Anda ambil contoh lah. Kalau Anda nilai itu kan banyak
penentuan nilai akhir mahasiswa. Itu kan ada ABCDE ya. Nah, ABCDE. Nah, kalau tadi kan pilihannya 2. Nah, karena pilihannya ada 6, nah gimana kita bikin programnya? Berarti akan berapa banyak pasang ya? If else, if else dan seterusnya. Itu namanya if else ya. Kira-kira kayak gitu ya. Ya, jadi yang penting ini sudah kebayang. Ini selalu pasangan-pasangan ya. Kondisinya ini pasangannya else. Jika pernyataannya gini dan seterusnya ya. Ini menjelaskan tentang decision bertingkat. Kemudian ada namanya if else. Ya, contohnya ini 2 buah nilai ya, positif dan negatif. Ya, nilainya seperti apa? Ya, dia akan dinilai positif jika apa, dia akan dinilai negatif jika apa. Ya, kayak gitu. Ini gambaran ininya ya, gambaran logikanya. Nah, demikian pula dengan if ini ya. Ini contoh lain ya, kita lihat else if. Nah, kira-kira ceritanya nih gimana kalau ini? Bagaimana kita membuat algoritmanya? Ya mungkin Anda sering ke mall ya, ini sering dipakai di mall. Kalau Anda ke mall, itu kasirnya biasanya di-scan itu kode barang. Jadi diskon, kalau tadi contoh di awal kita lakukan diskon berdasarkan jumlah ya. Nah sekarang kode ya, itu memastikan ya bisa jadi beda-beda diskonnya ya. Tiap kode beda diskonnya. Sehingga nah dibuatlah seperti ini. Ya jika kode barangnya 100, diskonnya 10%. Jika kodenya 101, diskonnya 20%. Selain itu rata ya, tidak ada diskon. Jadi mungkin ini ya, jadi barangnya lagi mau cuci gudang, ya nomor 1 ya, ayat nomor 2 ya, cuci gudang. Kodenya semua akan di 101 akan didiskon 20%. Gimana programnya? Ya kira-kira seperti inilah ya. Jadi kita gunakan fungsi if else if ya. Oke, jelas sampai sini ya. Ini tinggal masalah ini aja ya, permainan logika. Saya kira itu ya mungkin pembahasan kita ini. Sebelum saya tutup, ada yang ditanyakan atau semuanya sudah jelas ya? Ya sudah jelas ya, gampang ya. Ya, jadi ya mudah-mudahan ini bisa jadi bekal bagi Anda untuk menjadi seorang programmer. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau yang komen, mungkin perkuliahan untuk hari ini kita cukupkan. Sampai ketemu minggu depan ya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.